Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid alhamdulillah rabbil alamin untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah secara lisan. Dan mari kita lanjutkan ucapan lisan itu dengan tindakan, dan insya Allah sikap syukur kita atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita itu akan memiliki nilai tambah, karena Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan oleh dirinya kepada kita semua. Dan itulah janji Allah yang pasti benar, dan kita harus meyakini bahwa setiap orang yang bersyukur insya Allah akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang disebut dengan ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang seringkali di dalam istilahnya orang Jawa disebut berkah. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Hati yang kita miliki itu kita jaga dengan baik-baik, dengan penjagaan yang tepat. Karena betapapun hati kita itu akan rentan terkotori oleh kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya, yang terjadi sebagai akibat dari tindakan maksiat kita, tindakan tidak baik kita, perbuatan dosa kita, dan segala macam hal yang terkait dengan ketidakbaikan yang bisa kita lakukan, baik secara lisan maupun tindakan-tindakan yang nyata yang kita lakukan setiap saat. Dan hati itu akan selalu bersih ketika kita selalu ingat kepada Allah. Dan karena ingat kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang hidupnya terarah, selalu ingin berbuat baik, dan tidak pernah punya keinginan untuk berbuat tidak baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengungkap apa yang jadi pengalaman saya ketika membaca serangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 10 sampai ayat 13. Pada surat Al-Hijr ayat 10 sampai 13 itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna min qablika fi syia'il awwalin wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu, dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak beriman kepadanya, artinya kepada Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menurut tafsir yang saya baca adalah ayat yang diwahyukan oleh Allah untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pesan moralnya kepada kita semua, bahwa Rasul Allah itu telah diutus kepada umat-umat yang memang
menjadi tugas mereka untuk membimbing. Tetapi ternyata mereka itu selalu mendapatkan tantangan, diperolok-olok oleh umat-umat yang dibimbingnya. Kenapa? Karena di dalam hati mereka, orang-orang yang dibimbing itu ada dosa yang melekat. Karena mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan maksiat, tindakan yang menunjukkan keingkaran mereka kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah. Dan mereka itulah ada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah percaya, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga kepada wahyu yang diwahyukan oleh Allah pada Rasul-Nya. Dan itulah sunnatullah yang pernah berjalan dan terus akan berjalan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita belajar dari apa yang telah dikatakan, dinyatakan, difirmankan Allah, maka tidak heran saat ini ketika ada orang yang mengikuti jejak Rasul-Rasul Allah, itu mendapatkan pelakuan yang sama, diolok-olok oleh siapa? Orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman kepada apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saatnya ketika mereka didakwahi oleh siapapun, termasuk oleh para ulamanya, mereka memperolok-olok ulama itu dan kemudian mencoba untuk melakukan tindakan yang tidak baik pada ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Jadi tidak heran sekarang ini kalau kita melihat bagaimana ulama itu diolok-olok, ulama itu dicela, bahkan ulama difitnah. Bukan berarti itu sebuah kebenaran, tetapi itulah fakta yang terjadi, yang itu merupakan bagian dari sunnatullah yang sudah pernah ada pada zaman di mana Rasulullah itu diutus, termasuk pada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir itu bahkan mencoba untuk memperdaya Nabi Muhammad SAW dengan tindakan mereka, tetapi Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan para Rasulnya. Mereka diselamatkan Allah dari makar orang-orang kafir, dan pada saatnya orang-orang kafir itulah yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sikap orang kafir ini berkaitan dengan hati mereka. Memang hati itu bisa ada pada siapapun yang disebut sebagai orang yang bersikap kufur terhadap Allah. Dan hatinya orang kafir itu adalah hati yang sudah beku, hati yang sudah membatu, hati yang sudah kotor, hati yang dikatakan dalam bahasa tasawuf sebagai hati yang sudah mati karena terkunci oleh dosa-dosa mereka, dan Allah mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan pada saatnya mereka juga tidak mau mengimani firman-firman Allah, dan pada saatnya mereka justru bertuhan bukan kepada Allah tetapi pada taghut. Siapa taghut yang sekarang ini banyak dipertuhankan? Hawa nafsu. Mereka bertuhan pada hawa nafsu mereka, dan ketika mereka bertuhan pada hawa nafsu mereka, mereka diarahkan, dipandu oleh hawa nafsu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang memuaskan diri mereka karena dorongan hawa nafsu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Memang kita memahami bahwa hati manusia itu ada 3 macam. Hati yang ada pada diri orang kafir itu mati, beku, membatu, terkotori oleh dosa-dosa sehingga hati mereka tertutup untuk menerima hidayah dari Allah. Kemudian ada hati yang sakit, yaitu hati yang ada pada diri orang-orang munafik, dan bahkan penyakitnya itu bertambah banyak, bertambah besar, bertambah parah ketika sikap nifak, kemunafikan mereka itu tidak segera sembuh, tidak segera diakhiri, dan mereka akan menikmati sakitnya hati mereka. Dan karena hati mereka sakit, mereka akan sulit menerima kebenaran, dan dalam banyak hal mereka sering berbohong untuk menutupi segala macam keburukan yang ada pada diri mereka. Dan itulah fenomena yang bisa kita lihat sekarang. Banyak orang yang berpura-pura menjadi orang baik, tetapi pada dasarnya mereka masih menjadi orang yang tidak baik. Tetapi karena ingin mencitrakan diri mereka sebagai orang baik, mereka melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk mencitrakan dirinya sebagai orang baik di mata orang. Dan Allah tahu
bahwa mereka sungguhnya adalah orang-orang yang tidak berkeinginan untuk menjadi baik karena hati mereka masih dalam keadaan tidak sehat. Dan yang terakhir, hati yang ada pada diri orang-orang yang beriman, hati mereka bersih, terselamatkan dari kotoran-kotoran yang mengotorinya, karena mereka selalu ingin beramal soleh dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Iman mereka lah yang kemudian menggerakkan mereka untuk taat kepada Allah, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada firman-firman Allah yang pada saatnya mereka jadikan sebagai acuan untuk berperilaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin memberi ilustrasi yang banyak diberikan oleh para ulama dalam kajian tasawuf. Hati itu oleh para ulama ahli tasawuf itu sering diumpamakan sebagai sebuah rumah. Di dalam diri manusia itu ada kemungkinan muncul rumah-rumah. Dan terkait dengan hati itu ada 3 macam rumah. Yang pertama adalah rumah raja, yang di dalamnya memang banyak simpanannya, banyak hartanya, banyak perhiasannya, dan banyak barang-barang yang berharga. Yang kedua, rumah kelas menengah, yaitu rumahnya orang-orang yang banyak punya harta simpanan, punya perhiasan, punya barang yang berharga, tetapi mereka bukan orang yang berkuasa, mereka tidak memiliki power, mereka tidak punya kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh para raja. Di dalam rumah orang-orang kelas menengah itu ada simpanan berupa harta dan perhiasan yang mungkin saja tidak sebesar, tidak sebanyak simpanan yang dimiliki oleh para raja. Dan yang ketiga adalah rumah orang miskin yang tidak ada isinya. Kalaupun ada perhiasan dan harta, tidak menarik bagi orang untuk memilikinya karena tidak bernilai. Sehingga dikatakan oleh para ulama, jika ada seorang pencuri, rumah mana yang akan dimasukinya? Tidaklah mungkin kalau ia akan masuk ke rumah yang kosong, karena rumah kosong itu tidak ada barang yang bisa dicurinya. Mereka tidak tertarik untuk masuk ke rumahnya orang miskin karena di dalamnya tidak ada apa-apa yang bisa dicuri atau tidak bernilai untuk dicuri. Karena itulah pernah dikatakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa di dalam ibadahnya mereka tidak pernah terganggu oleh setan. Maka dalam hal itu Ibu Abbas berkata, apakah yang bisa dikerjakan oleh setan di dalam rumah yang sudah rusak? Ini metafor. Di dalam rumah yang rusak, maka di dalam rumah itu yang ada adalah para setan yang sudah ada di dalamnya, dan tidak perlu ada setan lagi yang masuk ke dalam rumah itu. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran rumah itu akan dimasuki setan, karena rumah itu memang dihuni oleh para setan. Saya pernah beri ilustrasi begini. Satu saat saya ditanya, Pak, di tempat-tempat maksiat itu ada setan nggak, Pak? Saya katakan nggak perlu ada setan di situ, karena penghuninya itu bagian dari teman-teman setan yang tidak perlu diganggu, tidak perlu digoda lagi. Tanpa digoda pun mereka akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang diarahkan oleh setan. Tindakan-tindakan yang dipandu oleh setan, tindakan-tindakan yang menjadi bagian dari tindakan setan. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya mirip dengan setan-setan karena mereka itu melakukan tindakan maksiat dan mencintai tindakan maksiat. Jadi rumah-rumah bordil, rumah-rumah pelacuran, rumah-rumah perjudian, itu tidak perlu ada setan dan tidak khawatir ada setan masuk, karena di dalamnya yang mengisi adalah setan-setan yang tidak perlu digoda oleh setan-setan yang lain. Mereka tidak perlu digoda oleh setan, dan setan tidak tertarik untuk menggoda orang-orang itu karena tidak digoda pun mereka sudah dengan sendirinya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Para penjudi, para pelacur, para koruptor yang memang sudah mencintai perjudian, mencintai perzinaan, mencintai korupsi, tidak perlu lagi digoda oleh setan, karena tanpa digoda pun oleh setan, mereka akan dengan sendirinya melakukan tindakan-tindakan yang dicintai oleh setan. Jadi sekarang ini saya selalu mengatakan begini,
Tidak perlu setan itu datang kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, karena tanpa kedatangan setan mereka sudah mencintai perbuatan maksiat itu sendiri. Mereka akan selamanya berbohong, mereka akan selamanya itu menipu, mereka akan selamanya mencuri, mereka akan selamanya berzina, mereka akan selamanya berjudi, mereka akan selamanya melakukan tindakan maksiat tanpa digoda oleh setan, karena mereka sudah menjadi bagian dari teman-teman setan. Sehingga diumpamakan pencuri itu juga akan berpikir berkali-kali kalau ingin mencuri di rumah yang memang di dalamnya penuh dengan sesuatu yang memang layak untuk dicuri. Pencuri akan berpikir berkali-kali kalau ingin mencoba mencuri di rumah raja, karena tentu saja rumah raja itu akan dijaga oleh banyak penjaga dan bahkan tentara-tentara yang sangat kuat menjaganya. Hatinya orang-orang yang beriman itu adalah hati yang dijaga oleh Allah, sehingga setan akan sulit masuk, dan setan akan berpikir berkali-kali bagaimana cara masuknya mereka untuk menggoda orang-orang yang beriman itu, karena hati mereka betul-betul terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, rumah orang miskin itu mengibaratkan hati yang kosong dari kebajikan, dari kebaikan, yaitu hati orang-orang kafir dan mungkin juga hati orang-orang munafik yang sudah dikuasai oleh setan, yang telah menjadikannya menjadi tempat tinggal mereka. Pertanyaannya, adakah rangsangan untuk mencuri dari rumah itu sementara yang ada di dalamnya semuanya telah habis dikuasai oleh setan? Jadi rumah itu di dalamnya sudah dikuasai oleh para pencuri. Jadi pencuri nggak perlu mencuri barang itu karena mereka sudah menguasai apapun yang ada di dalam rumah itu. Inilah yang disebut dengan tipe hati yang dikuasai oleh nafsu ammarah, nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Sementara itu, rumah sang raja itu mengibaratkan hati yang telah dipenuhi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan keagungan Allah, penuh dengan kecintaan kepada Allah, dan senantiasa dalam penjagaan Allah. Maka setan mana yang berani memasuki hati yang betul-betul dijaga oleh Allah ini? Hati yang kaya dengan penjagaan Allah. Hati yang kaya dengan penjagaan yang datang dari Allah. Walau demikian, kata para ulama, setan itu adalah makhluk yang selalu nekat menjerumuskan siapapun, termasuk hati yang kuat seperti rumah raja sekalipun. Mereka akan berupaya untuk menggoda umat manusia yang meskipun mereka telah terjaga oleh Allah. Sehingga jangan pernah kita sombong karena kita ini telah beramal soleh, bahkan mungkin setiap hari sudah membaca Al-Quran, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah puasa Senin Kemis, sudah puasa Daud, lalu kita menepuk dada. Gak mungkin setan menggoda saya. Padahal ketika kita menepuk dada, disitulah sebenarnya setan sudah menggoda diri Anda, dan Anda sudah tergoda oleh setan karena pada saatnya Anda itu telah melakukan tindakan yang menunjukkan kesombongan Anda. Jadi kalau kita itu sudah mengatakan saya nggak mungkin digoda setan, saya tidak mungkin tergoda oleh setan, itu bagian dari bukti bahwa setan sudah menggoda diri kita karena ada kesombongan di dalam diri kita. Nah, kebetulan saya ini guru ngaji, saya itu dosen dan saya itu guru. Saya selalu menasihati mahasiswa dan para murid saya, para jamaah saya. Saya ingat pernah kita menepuk dada untuk mengatakan saya ini orang hebat, saya itu lebih daripada siapapun. Itulah kesombongan yang tidak perlu kita tunjukkan, karena begitu kita sombong sebenarnya kita sudah tergoda oleh setan. Jadi dikatakan oleh para ulama begini, kuatnya penjagaan dan pertahanan rumah memang akan membuat setan itu agak sulit untuk masuk dalam rumah itu, dan akan selalu bisa menjadi rumah yang terjaga dari segala macam godaan setan. Tetapi bukan berarti akan selamanya selamat, karena setan akan berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk menggoda setiap orang yang beriman. Inilah yang disebut dengan tipe hati yang dikuasai nafsun mutmainnah, diri yang selalu mengajak kepada kebaikan, nafsu yang selalu mengajak diri orang itu untuk melakukan kebaikan. Sementara rumah yang disebut rumah kelas menengah, bukan rumah raja dan bukan rumahnya orang miskin, mengibaratkan hati
yang di dalamnya sudah ada sikap tauhid kepada Allah, sudah mengerti tentang Allah dan mencintai Allah serta beriman kepada Allah. Namun di dalamnya masih bersemayam pula syahwat yang kurang terkendali, masih bersemayam sifat-sifat buruk, masih bersemayam dorongan hawa nafsu dan tabiat yang tidak baik. Dan hati ini, kata para ulama, ada di antara dua hal. Kadang-kadang cenderung pada keimanan, kepada ma'rifah, kepada kecintaan kepada Allah. Tetapi kadang-kadang juga condong kepada panggilan setan, kepada dorongan hawa nafsu, dan pada tabiat yang tercela. Dan hati semacam inilah yang diincar oleh setan, karena hati yang seperti inilah hati yang memiliki potensi yang besar untuk ditaklukkan, ditundukkan, digoda oleh setan. Inilah tipe hati yang memiliki nafsu yang berada di antara jalan menuju kebaikan dan keburukan yang disebut dengan nafsul lawamah. Orang yang berada pada posisi transisi itu memiliki hati yang disebut hati yang rapuh. Kadang-kadang masih ingin berbuat tidak baik meskipun dirinya sudah punya keiman untuk mendorong dirinya berbuat baik. Nah, setan, kata para ulama, hanya bisa menaklukkan tipe hati yang dikuasai oleh nafsul lawamah ini dengan memanfaatkan titik-titik lemah di antara hati tersebut. Nah, di dalam hati seperti ini, kata para ulama, setan mendapati senjata-senjatanya yang berupa syahwat, syubhat, khayalan-khayalan, dan angan-angan dusta yang berada di dalam hati itu. Dan saat masukinya, setan mendapati senjata-senjata itu dan mengambilnya serta menjadikannya sebagai jalan untuk menetap di dalam hati orang-orang yang masih rapuh, yang masih ada dalam posisi transisi. Nah, sementara ini, kata para ulama, apabila seseorang hamba itu punya benteng keimanan yang dapat mengimbangi serangan tersebut dan kekuatannya melebihi kekuatan penyerangnya, maka dia akan mampu mengalahkan setan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 126, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan itulah kekuasaan Allah yang akan ditunjukkan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang beriman, ketika mereka bisa menjaga diri dari godaan setan. Mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa kemenangan dari segala macam godaan setan, dan mereka bisa hadir menjadi orang-orang yang selalu bisa beramal soleh dan terhindar dari perbuatan maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, begitulah hati. Ia adalah raja dan diibaratkan oleh para ulama sebagai rumah. Dan semua anggota tubuh kita itu ibaratnya adalah prajurit. Jadi semua anggota tubuh kita itu ibaratnya prajurit. Sementara hati adalah rumahnya para prajurit itu, tempat tinggal para prajurit itu untuk mempersiapkan semuanya. Bila hati kita itu baik, insya Allah semua anggota tubuh kita akan baik. Demikian juga ketika hati kita itu buruk, maka semua anggota tubuh kita pun akan cenderung menjadi buruk. Oleh karena itu, maka di dalam pengajian ini saya ingin menyampaikan, jagalah hati kita agar hati kita menjadi hati yang baik, sehingga anggota tubuh kita menjadi anggota tubuh yang baik. Jangan biarkan hati kita kotor dan tidak baik, yang memungkinkan anggota tubuh kita menjadi tidak baik. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada para jamaah dan pada diri saya, jangan pernah kita terlalu percaya diri untuk mengatakan kita sudah terjaga oleh Allah. Belajarlah untuk selalu menjaga hati kita sebelum kita berharap orang lain menjaga hati Anda. Karena orang lain tidak pernah berpikir apa yang Anda pahami, dan orang lain tidak akan pernah paham apa yang Anda pikirkan. Inilah sesuatu yang perlu kita camkan di dalam hati kita, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, dan mudah-mudahan
hati kita akan selalu terlindung dari apa yang selama ini kita khawatirkan, yaitu kotornya hati karena perbuatan dosa, karena kita benar-benar terkalahkan oleh godaan setan. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang terjaga dari godaan setan, karena Allah selalu melindungi diri kita, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.